channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi Twitter langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Handphone Bekas Korban Pembunuhan. Kembalikan handphone milikku. Cerita ini terjadi di tahun 2020 kemarin, saat adik sepupunya yang bernama Vika mendapatkan gangguan teror setelah membeli handphone baru. Niatnya membeli handphone ini untuk belajar daring atau online, tapi ternyata malah dapat gangguan teror dari arwah gentayangan yang mengaku korban daripada pembunuhan. Tahun 2020 adalah saat awal mula pemerintah serentak mewajibkan seluruh sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar online di rumah, mengingat lonjakan kasus kematian virus corona di Indonesia yang sedang tinggi-tingginya. Langkah itu dianggap sudah tepat untuk menghentikan laju penyebaran virus, karena sekolah, kantor, pasar, tempat pembelanjaan, dan semua tempat-tempat umum yang sering dijadikan tempat berkerumunan bisa menimbulkan efek penyebaran virus yang cepat. Begitupun dengan sekolah tempat Vika menimbulkan ilmu di kota Cilacap. Saat itu Vika dan seluruh siswa SMP Negeri Cilacap diberikan pengumuman penting dari sekolahan mengenai kegiatan belajar mengajar di rumah sampai waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. Mendengar pemberitahuan tersebut, ia langsung merengek kepada sang ibu dan bapaknya untuk segera dibelikan handphone baru supaya ia bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar online. Bu, Pak, tolong belikan Vika handphone baru ya. Vika dari mulai hari Rabu sudah belajar online, rengek Vika sepulang sekolah. Loh, apa itu belajar online, Dok? Tanya Yuni, ibu Vika. Itu loh, Bu, belajar lewat handphone. Kan sekarang sudah turun aturan dari pemerintahnya. Jawab Ilham, ayahnya Vika. Betul, Pak. Jadi tolong ya, Pak, belikan Vika handphone baru. Handphonenya yang Android, Pak, yang bisa internetan. Jangan sampai keliru pokoknya, jawab Vika antusias. Loh, kalau kamu pakai handphonenya punya ibu tidak bisa? Tanya sang ibu. Aduh Bu, ya tidak bisa toh Bu. Orang ibu menggunakan handphonenya yang bunyinya tulat-tulit kok, jawab sang anak dengan terkekeh-kekeh sambil memegang handphone hitam putih milik ibunya. Kalau kamu pakai handphone milik bapak, gimana Duk? Handphone bapak ini kecil-kecil sudah smartphone loh, sahut ayahnya dengan langsung mengeluarkan handphone smartphone tipe lama dari saku celananya. Ah, tidak mau Pak, HP bapak itu layarnya kecil, ya nanti tidak kelihatan dong wajahku kalau dibuat video zoom, tolak Vika kepada sang ayah. Lah terus HP-nya harus yang kayak gimana sih? Bapak kan belum panen. Tanya sang ayah dengan gaya bahasa Jawa ngapaknya yang khas. Ya yang kayak ada di televisi Pak, yang bisa WA, video, ya pokoknya yang kayak seperti itulah, jawab Vika. Ibu ada uang cuma 1 juta, apa cukup Vik buat beli HP? Tanya ibunya. Ya tidak tahu Bu, mendingan besok ayo kita ke counter-counter handphone saja langsung, jawab Vika.
Keesokan harinya ia bersama sang ibu satu persatu mendatangi toko demi toko handphone, tapi satu pun tidak ada yang cocok untuk Vika. Jikalau ada HP yang sesuai dengan budget tapi spesifikasinya kurang menurut Vika. Aduh, kamu mau handphone yang seperti apa sih, Vik? Ibu ini sampai pusing dari tadi muter-muter, tidak nemu-nemu. Memangnya tidak bisa handphone-handphone yang ditawarkan tadi buat kamu sekolah? Tanya si ibu. Aku butuh handphonenya yang RAM-nya 3GB, Bu. Yang memori handphonenya besar, kameranya juga bagus, biar aku kelihatan cantik, jawab Vika. Aduh, ibu sudah gemes banget nih. Tidak ketemu-ketemu handphonenya yang kamu mau. Sudah, pokoknya di depan ada toko handphone terakhir. Ibu tidak mau kalau harus muter-muter lagi buat cari handphone. Bisa-bisa asam urat ibu naik, ujar sang ibu sambil menunjukkan tangannya ke sebuah konter yang letaknya berada di paling pojok. Vika kemudian menanyakan spesifikasi yang ia inginkan. Namun seperti yang sudah-sudah, uang sang ibu tidak mencukupi untuk membeli handphone yang ia mau. Begini aja dek, kalau adik mau, Mas punya handphone Android yang masih bagus, cuma keadaannya bekas dan apa adanya, jawab si penjaga konter HP sambil mengeluarkan HP yang dimaksud. Lah, ini Bu, ini yang cocok buat Vika belajar di rumah, jawab Vika dengan semangat. Harganya berapa ya Mas? Pokoknya jangan lebih dari 1 juta rupiah ya, sahut ibu Vika. Sebenarnya harga ini 1,2 juta Bu, cuma karena penglaris buat toko saya, ya sudah saya kasih 1 juta tidak apa-apa, jawabnya. Vika langsung memperhatikan handphone tersebut, masih mulus dan terlihat seperti baru. Namun sayang hanya handphone batangan saja tanpa ada dus, tanpa ada aksesoris pendukung seperti charger ataupun handsetnya. Setelah diperhatikan agak detail di belakang handphone itu pun nampak seperti ada sedikit noda merah kecoklatan yang mengering. Mas, ini kok ada noda kotorannya ya di bagian sini? Tanya Vika sambil memperlihatkan sedikit noda di handphone tersebut. Oh, tenang, ini bisa kok dibersihkan, jawab si penjaga konter sambil membersihkan handphone tersebut dengan sangat hati-hati. Nah, ini dik, sudah bersih toh, ucap si penjaga konter sambil memberikan handphone Oppo Android yang masih bagus ke tangan Vika. Ya sudah mas, ini uangnya 1 juta, dihitung dulu saja, sahut ibu Vika dengan langsung mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah dari dalam tasnya. Alhamdulillah, akhirnya Vika sudah punya HP baru. Tapi Bu, HP-nya masih belum bisa dipakai nih. Ya belum ada SIM card sama pulsa, ujar Vika sambil merengek lagi. Duh, ampun Vika. Zaman dulu ibu mau sekolah itu tidak seribut kamu. Ya sudah, yang penting kamu yang benar sekolahnya, biar bisa jadi orang sukses, ucap ibu Vika sambil mengusap dahi anak semata wayangnya. Sesudah selesai membeli handphone dan membeli segala keperluannya, mereka pun kembali ke rumah. Vika yang saat itu baru kali pertama memiliki handphone langsung ia pergunakan untuk berfoto-foto selfie. Namun keanehan-keanehan mulai terjadi. Vika terhenyak manakala noda merah kecoklatan yang sudah dibersihkan timbul kembali. Dan saat ia coba bersihkan tetapi noda itu tidak juga hilang. Bu, ini pakai apa ya dibersihkannya? Kok susah sekali hilang bekas kotoran nodanya? Tanya Vika kepada ibunya. Ini dibersihkan sama lap setengah basah saja. Masa gitu aja kamu nanya sama ibu? Oh ya, lagian bukannya tadi sudah dibersihkan sama mas-mas yang jaga di konternya? Tanya si ibu heran. Tidak tahu Bu, orang tadi Vika lihat ya sudah bersih, kok sekarang malah timbul lagi?
Ya mungkin tadi saat dibersihkan kurang teliti, sehingga masih ada noda yang menempel, jawab Vika. Ini sudah bersih lagi. Ingat loh Vik, handphonenya kamu rawat baik-baik, jangan sampai rusak. Soalnya ibu sama bapak sudah tidak ada uang lagi buat belikan kamu handphone baru, ucap ibu Vika sambil menyerahkan HP milik anaknya kembali. Ya, makasih ya bu handphonenya. Pasti Vika akan sayangi barang ini, jawab sang anak yang langsung kembali ke dalam kamarnya. Baru saja Vika ini menutup pintu kamar, namun ada semilir angin dan sebuah bayangan putih menabrak dirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu yang barusan menabrakku? Tanya Vika sambil setengah berteriak karena kaget. Vika kemudian merebahkan badannya di atas kasur dan kembali memainkan handphonenya. Ia mengambil beberapa foto selfie dirinya, namun foto yang dihasilkan selalu berbayang atau blur sehingga Vika berkali-kali mencoba merestar handphone tersebut. Aduh, masa kameranya sudah rusak ya? Baru juga dibeli, tanya Vika mulai panik. Bu, sini bu, ayo coba foto berdua sama Vika. Vika mau cek kameranya bu. Tadi hasil fotonya di kamar selalu berbayang bu, ajak Vika. Loh, ini hasilnya bagus dok, terang sekali lagi. Ibu sama kamu kelihatan cantik sekali, jawab ibu Vika setelah ia melihat hasil foto kamera HP anaknya. Ih, tadi itu tidak seperti ini bu, hasil fotonya jelek dan berbayang. Kalau ibu tidak percaya, Vika lihat ini, galeri HP Vika. Vika langsung menunjukkan foto yang barusan ia ambil, tapi ia dibuat terbelalak, manakala ternyata semua fotonya tidak ada satupun yang tersimpan, terkecuali foto yang bersama dengan ibunya. Loh, kok semua fotoku hilang bu? Tanya Vika panik yang menanyakan HP tersebut rusak. Lah, ibu mana tahu Taufik? Kan ibu nggak ngerti pakai HP yang gak ada pencetannya, jawab si ibu polos. Vika menggaruk-garuk kepalanya mulai keheranan. Ia yakin sekali jika tadi ada banyak foto-foto yang sudah ia ambil, tapi saat ia membuka galeri foto-foto itu telah hilang. Di dalam kebingungan Vika, ia memutuskan untuk membawa kembali handphone kesayangannya ke dalam kamar, sambil pelan-pelan mencoba membuka satu persatu folder di handphonenya, tapi masih tidak jua ditemukan. Vika lalu merestar kembali HP itu, berharap setelah menyala foto-foto dirinya bisa muncul kembali di galeri. Nah, ini dia foto-fotonya muncul, ucap Vika kegirangan melihat foto selfie dirinya kembali ada di galeri. Perlahan-lahan Vika men-scroll ke bawah layar handphone miliknya sambil memilah-milah foto mana yang menurutnya bagus. Tapi Vika kini malah terkejut dengan foto-foto lelaki yang mungkin berusia 20 tahun ke atas, dengan tubuh yang bersimbah darah serta matanya melotot. Vika yang terkejut seketika langsung berteriak memanggil ibunya dan tidak sengaja membanting HP itu ke lantai. Apa sih? Vika panggil-panggil ibu terus? Tanya sang ibu melihat Vika sedang menangis dan tubuhnya bergetar ketakutan. Itu bu, jawab Vika sambil tangannya menunjukkan ke arah handphone yang tergeletak di lantai. Ibu Vika langsung mengambil handphone tersebut dan memberikannya kepada Vika kembali. Dengan tangan yang gemetar, Vika membuka galeri dalam handphone tersebut, namun semua kembali berubah. Loh, bu, tadi Vika lihat ada seorang laki-laki bersibah darah dengan matanya yang melotot bu, di galeri handphone ini. Vika takut sekali bu, ucapnya sambil berlinang air mata. Vika, ibu tidak ngerti deh, kamu ini punya handphone baru,
Malah kelakuannya kok aneh sih? Sekarang sudah malam, kamu sebaiknya makan, lalu sholat, dan tidur. Jangan terus-terusan main HP, bentak sang ibu kepada Vika. Sesudah sholat isya, Vika merasa kepalanya agak pusing dan sangat mengantuk. Ia mencoba merebahkan tubuhnya dan memejamkan matanya supaya lekas tertidur. Bukannya tertidur, pikiran Vika malahan terganggu dengan wujud seram lelaki yang berlumuran darah tadi. Vika, tolong kembalikan handphone milikku, Vika. Tiba-tiba terdengar suara lelaki menggema di telinga kanan Vika. Dan saat Vika membuka mata, ia dikagetkan dengan sosok pocong yang wajahnya persis seperti lelaki yang ada di dalam galeri handphone milik Vika. Vika ingat jelas wajah pocong itu sedang menunduk menatap wajah Vika. Dan posisi tubuh pocong seperti layaknya posisi orang sedang ruku atau membungkuk dengan kepala menunduk ke bawah. Saking ketakutannya, Vika sampai tidak bisa berteriak ataupun menggerakkan tubuhnya. Dalam kepanikan Vika, ia hanya bisa mengingat surat-surat pendek dan mencoba berdoa dalam hati sampai pemandangan yang mengerikan itu menghilang. Dengan sisa tenaga yang Vika miliki, ia langsung berusaha bangkit dan berlari menuju ke kamar ibu dan bapaknya. Bu, ada pocong, Bu. Tolong, Bu, ada pocong di kamar Vika, ucapnya dengan tangis. Sang ayah kemudian berlari menuju ke kamar Vika yang gelap. Ia melihat ke sekeliling ruangan kamar anaknya, namun tidak ada apa-apa di sana. Nak, kamu hanya mimpi sepertinya. Ini bapak lihat tidak ada apa-apa, jawab sang ayah dari kamar Vika. Vika berkali-kali menyangkal jika ia tadi sedang bermimpi, karena ia jelas melihat sosok wajah pocong mengerikan itu hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Vika pun meminta supaya ia bisa tidur di kamar kedua orang tuanya untuk malam itu saja. Keesokan harinya Vika terlihat murung dan tidak bersemangat sekolah online. Bahkan Vika enggan untuk memainkan HP barunya tersebut. Vika, katanya kamu mau sekolah online, kok masih duduk diam sambil melamun? Tanya sang ayah. Aku tidak mau sekolah online, Pak. Aku takut. Pokoknya aku tidak mau mainin HP itu, jawab Vika tidak bersemangat. Sang ayah dan ibu dengan sabar menyemangati anaknya supaya ia mau belajar online. Dengan iming-iming diberikan jajan, akhirnya Vika pun mau untuk segera mandi dan berganti pakaian agar mengikuti kelas online. Nah, gitu dong nak, semangat belajarnya. Kamu masa tidak kasihan sih sama ibu? Kan sudah dibelikan handphone baru, ucap ibu Vika. Vika lalu membuka perlahan handphone miliknya. Masih ada penasaran di diri Vika melihat ke dalam galeri HP-nya. Sesaat ia bisa bernafas lega karena dalam galeri tersebut foto menyeramkan lelaki itu memang sudah lenyap. Dan foto-foto dirinya kemarin masih tersimpan rapi. Vika langsung menyalakan kamera handphone dan bersiap untuk mengikuti kelas online. Di layar handphone terlihat teman-teman sekelas Vika mulai bermunculan. Mereka saling bersapa satu sama lain dan berantusias karena memang itu adalah kali pertama mereka mengikuti kelas online. Tidak lama muncullah juga Ibu Erna, yaitu wali kelas sekaligus guru bahasa Indonesia Vika. Vika dengan semangat mengikuti pelajaran dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Tapi saat di tengah-tengah pelajaran, Ibu Erna menatap dengan tatapan aneh. Terdengar Bu Erna pun berkali-kali beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, sambil mengelus-ngelus dadanya.
Murid-murid yang lain penasaran langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Bu Erna. Namun Ibu Erna hanya diam saja. "Vika, tolong kamu segera matikan kamera HP-nya, cepat!" ucap Ibu Erna yang membuat gaduh teman yang lain. "Loh, kenapa hanya kamera handphone saya saja yang harus dimatikan, Bu?" tanya Vika keheranan. "Haha, Vika belum mandi, jadi suruh matikan kameranya," cetus Jatmiko teman Vika sambil bercanda. Ditambah riuh sahut penyahut antara Vika dan teman sekelasnya yang lain. Nanti sajalah, Ibu ceritakan. Yang penting kamu tutup kameranya," jawab Ibu Erna. Sejak saat itu Ibu Erna terlihat seperti tidak fokus mengajar dan meninggalkan kelas online dengan memberikan PR di rumah saja. Jam berikutnya muncul Pak Sobirin, guru matematika yang dikenal murid-murid sangatlah galak dan tegas. Agak sulit memang saat murid belajar matematika melalui sistem daring. Alhasil beberapa dari mereka pun tidak melewatkan begitu saja sesi tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Sobirin, termasuk juga dengan Vika. "Nganu Pak, saya belum paham yang bentuk aljabar campuran 2 kali pangkat 2 plus 4 kali 3 kali kurangi 1. Bisa tolong Bapak jelaskan lagi tidak?" tanya Vika. "Vika, kamu ini nanya apa? Kok mulutnya cuma mangap-mangap saja, tidak ada suaranya?" jawab Pak Sobirin di seberang sana. Vika kembali mengulang pertanyaan yang sama. Namun Pak Sobirin seperti tidak bisa mendengar suara Vika, termasuk teman-teman yang lain. Vika diarahkan untuk mengecek gambar mikrofon di layar HP-nya. Barangkali suara untuk open mic masih dalam keadaan mute. Vika mengecek dan bahkan sampai merestart HP. Namun suaranya tidak terdengar oleh Pak Sobirin. Saat di percobaan yang kelima barulah Pak Sobirin bisa mendengar suara Vika dan menjelaskan kembali bagian pelajaran yang Vika belum pahami. Namun di sela-sela penjelasan Pak Sobirin, entah mengapa Pak Sobirin langsung berteriak dan memarahi Vika. "Vika, kamu itu tidak sopan ya, maksud kamu apa? Bapak lagi menerangkan, kamu masih sempat-sempatnya tertawa-tawa," bentak Pak Sobirin. Vika kaget, ia menyangkali jika dirinya menertawakan Pak Sobirin yang sedang menjelaskan pelajaran. Beruntunglah beberapa teman Vika yang lain pun tidak mendengar hal yang Pak Sobirin dengar. Pak Sobirin langsung melanjutkan kembali pembahasan materi aljabar kepada murid-muridnya. Tapi lagi dan lagi Pak Sobirin ini seperti merasa terganggu dengan suara tertawa-tawa. "Hei anak-anak, siapa di sini yang malah ketawa-ketawa? Memangnya ada yang lucu?" bentak Pak Sobirin. Lagi anak-anak yang mengikuti kelas online mulai riuh. Mereka tidak mendengar apa hal aneh seperti yang Pak Sobirin dengar. "Kembalikan handphone milikku." Suara itu tiba-tiba muncul dan nampak mikrofon yang menyala adalah mikrofon Vika. "Vika, jangan main-main. Walaupun kamu sedang kelas online, kamu bisa tidak fokus dengan pelajaran dulu? Jangan ngobrol dengan orang di sekitar," amuk Pak Sobirin. Vika tidak habis pikir. Rasanya dari tadi ia sama sekali tidak memencet open mikrofon saat Pak Sobirin sedang menjelaskan. Di saat kebingungan Vika matanya terfokus dengan noda merah agak kecoklatan yang kembali lagi muncul. Perasaan Vika mulai tidak karuan, antara takut dan bingung dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Masuk di jam mata pelajaran ketiga, kini berganti pelajaran kesenian, dan guru pengajarnya adalah Ibu Upik. Ibu Upik mengabsen satu persatu murid sebelum memulai pelajaran.
Ia meminta murid kelas 8A 2 SMP menyalakan kamera dan mengecek penampilan para anak muridnya untuk tetap memakai seragam sekolah walaupun hanya kelas online. Saat giliran mengabsen Vika, Ibu Upik menegur secara halus. "Vika, kamu ini kok bajunya penuh kotoran, seperti kotoran tanah. Kamu memang habis dari mana sih?" tanya Ibu Upik. "Loh, ini baju saya baru dicuci sama ibu saya, Bu Guru," jawab Vika heran. "Tidak bisa, kalau kamu mau ikutan kelas ibu, kamu harus ganti dulu seragamnya. Masa iya baju kotor penuh kotoran tanah kamu pakai sih, Vik?" ujar Ibu Upik. Keanehan demi keanehan yang dialami Vika membuat ia tidak sampai selesai mengikuti pelajaran online saat itu. Vika menduga jika ini ada sangkut pautnya dengan penampakan pocong dan gangguan teror lain karena HP Android yang baru ia beli. Tidak kehabisan akal, Vika meminta ibunya kembali ke konter handphone tersebut untuk menukar dengan yang lain. Vika berdalih HP-nya sering ngadat dan tidak mau mengeluarkan suara. "Maaf Bu, HP yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali Bu, kalau mau dijual dengan harga yang murah," jawab si penjaga toko. Mendengar hal itu, Vika merasa sangat sedih. Yang ada di pikiran Vika, jika handphone itu masih berada di genggamannya, otomatis hantu itu akan mengikuti Vika dan terus meneror untuk segera mengembalikan handphone tersebut. Namun Vika sadar jika ibunya sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli handphone itu agar dirinya bisa sekolah online. "Ya sudah, tidak apa-apa Mas, saya bawa kembali saja. Kalau ada uang mungkin saya akan jual HP ini dan lebih baik membeli handphone yang baru untuk anak saya," ucap Ibu Vika meninggalkan konter HP tersebut. Ketika malam hari tiba sekitar pukul 11 malam, Vika dikagetkan dengan suara dering telepon yang masuk. Vika yang saat itu sudah tertidur perlahan membuka matanya dan segera meraih HP di sisinya. "Assalamualaikum, halo," jawabnya pelan. Setelah ditunggu beberapa detik masih belum ada jawaban. "Halo, siapa sih ini?" tanyanya lagi. Kemudian barulah terdengar suara berisik di seberang sana dan berubah menjadi suara rintihan lelaki. "Tolong, tolong, ampun." Vika yang mengantuk menganggap itu hanya orang salah sambung dan segera menutup kembali teleponnya. Hanya berselang beberapa detik ada telepon lagi yang masuk dengan nomor yang berbeda. Siapa sih ini? Malam-malam malah ganggu orang saja," bentak Vika di telepon dan lalu menutup kembali teleponnya. Saat Vika ingin tertidur, ia terperanjat saat melihat tangan kanan yang dipakai untuk memegang HP tadi. Ternyata ada darah segarnya walaupun hanya sedikit. Vika pun langsung kembali ingat saat tadi pagi di HP itu muncul kembali noda merah kecoklatan. Jika diperhatikan itu merupakan noda darah yang mengering. Seperti tidak berkesudahan teror demi teror yang Vika rasakan. Ia lalu mendengar suara bising dari arah pojok kamarnya. Krak, krak, krak. Lemari kayu di kamar Vika kemudian bergoyang-goyang dengan sendirinya. Dan setelah ia mengadahkan kepalanya ke atas, ternyata ada sesosok pocong yang sedang duduk di atas lemari sambil kakinya berayun-ayun. Pocong itu menurut Vika benar-benar sangat menyeramkan. Dengan mata yang melotot dan tubuhnya yang berlumuran darah. Saat itu Vika seperti terhipnotis. Rasanya tubuhnya sulit digerakkan, sama persis seperti saat pertama melihat wajah pocong yang hanya berjarak sejengkal dari wajahnya.
"Tolong kembalikan HP itu," ucapnya jelas terdengar oleh Vika, dan mulut si pocong itu menyeringai. Untuk kejadian didatangi pocong yang kedua ini, Vika benar-benar sudah tidak kuat untuk berlari ke kamar orang tuanya. Bahkan untuk ia bisa teriak meminta tolong pun butuh waktu sepersekian menit saking ketakutannya. Mendengar jerit anaknya, ibu dan bapak Vika segera mendatangi anaknya. Vika hanya menangis sambil bergetar hebat sekujur tubuhnya. Bahkan entah mengapa keningnya pun mendadak panas. Sesudah Vika merasa agak tenang, Vika menceritakan kembali apa yang ia lihat. Sang ayah yang khawatir dengan keadaan Vika menyuruh sang istri untuk kembali ke konter HP tersebut, menanyakan riwayat dari si pemilik handphone sebelumnya. Di pagi harinya kembali lagi Vika dan ibunya mendatangi konter HP tersebut, bukan untuk menukar atau menjual HP tersebut, melainkan menanyakan riwayat atau asal-usul si pemilik HP lama itu, sesuai perintah dari ayah Vika. Namun begitu sampai di konter, Vika dan ibunya langsung diberikan sebuah fakta baru. Jika ternyata kemarin polisi sedang mencari HP yang sudah dibeli Vika untuk barang bukti pembunuhan. Sontak saja Vika dan ibunya terkejut bukan main. Padahal mereka sama sekali belum menceritakan maksud mereka untuk menanyakan tentang HP Android itu. "Alhamdulillah, akhirnya ibu dan adik ini kembali lagi ke sini," ucap si penjaga konter. Vika dan ibunya saling pandang, tidak mengerti apa maksud dari ucapan si penjaga konter. "Bu, apa ibu mau menukar HP anak ibu? Saat ini saya perbolehkan, Bu, karena sedang ada sesuatu masalah," tanyanya agak panik. "Kalau boleh tahu ada masalah apa ya, Mas?" tanya balik ibu Vika. Jadi begini, Bu. Kemarin pas setelah ibu meninggalkan konter ini, kebetulan datang 3 orang polisi dan 1 orang yang tangannya terborgol menanyakan tentang HP Android itu. Awalnya saya agak lupa dengan wajah orang yang terborgol. Setelah saya ingat-ingat, saya baru sadar jika ia adalah orang yang menjual HP itu ke toko kami. HP itu rencananya akan dibawa polisi guna penyelidikan lebih lanjut, mengingat barang itu rupanya barang korban pembunuhan, ujar penjaga konter menjelaskan. Vika dan ibunya sangat shock. Terlebih Vika yang selalu diteror dengan hal-hal di luar nalar. Vika yang penasaran kemudian menanyakan kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Menurut pihak kepolisian, kejadian bermula saat kurang lebih 3 minggu yang lalu. Ditemukan mayat lelaki tanpa identitas di dekat parit dengan 15 luka tusukan di bagian leher, dada, dan perutnya yang membuat usus si korban ikut terburai. Saat itu pihak kepolisian masih menyelidiki siapa korban tersebut. Sampai dengan 1 minggu kemudian, tidak jauh dari lokasi TKP penemuan korban, ada laporan kehilangan yang setelah diselidiki lebih lanjut adalah benar keluarga korban. Dari mulai saat itu polisi langsung memburu pelaku, karena menurut penuturan keluarga korban terakhir kali pamit izin untuk bertemu dengan pelaku. Motif pembunuhannya sendiri karena masalah hutang piutang. Tersangka yang bernama Edi kesal karena terus ditagih hutang sebesar 350.000 oleh si korban. Dari rumah, Edi rupanya sudah mempersiapkan sebuah pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Begitu sampai di lokasi titik temu, tanpa banyak basa-basi, tersangka langsung membabi buta, menusuk leher, dada, dan perut korban sampai korban meninggal.
Tidak hanya sampai di situ, tersangka pun mengambil HP dan uang tunai korban sebesar Rp50.000. Lalu HP itulah yang kemudian ia jual di toko HP ini. Itulah ungkapan si penjaga konter. Ibu Vika kemudian meminta HP itu segera ditukar ke HP yang baru saja, mengingat kejadian teror mengerikan yang baru saja menimpa anaknya. Akhir cerita, setelah HP Android itu dikembalikan, sudah tidak ada hal-hal aneh yang Vika rasakan. Dan untuk kejadian mengerikan Ibu Erna saat di kelas online baru terungkap setelah pembagian rapot sekolah. Ibu Erna menceritakan kejadian yang mengerikan saat ia melihat Vika di belakangnya ada sesosok pocong yang sedang berdiri dengan tubuhnya bergoyang-goyang. Awalnya Ibu Erna hanya melihat sebuah asap tipis, namun lama-kelamaan asap tipis itu semakin jelas terlihat dan membentuk siluet pocong. Sontak saja saat itu ia langsung meminta Vika mematikan kamera HP-nya karena Ibu Erna benar-benar sangat ketakutan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Handphone Bekas Korban Pembunuhan. Kembalikan handphone milikku. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita kalau membeli sesuatu harus tahu dulu dari mana asal-usul barang itu. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.